Hura, penikmat spoiler film, Movieland di sini kembali lagi guna mempersembahkan alur-alur film yang berkualitas untuk kalian semua. Kali ini, Movieland akan membahas sebuah film horor lokal asli Indonesia. Film ini diambil dari cerita dan mitos masyarakat di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah. The Demit yang biasa kita sebut lampor, dan keranda terbang yang sempat viral belakangan ini. Berkisah tentang seorang gadis yang menjadi tumbal karena orang tuanya mengambil pesugihan serta meminta tolong kepada setan. Maka gadis tersebut harus dijadikan tumbal untuk dibawa The Demit lampor. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja kita tonton alur cerita dari film Lampor. Berlatar di Temanggung tahun 1993, diperlihatkan seorang pria bernama Pak Jamal yang sedang melakukan ritual pesugihan dengan dibantu oleh Mbah Atmo yang seorang dukun atau paranormal di desa tersebut. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang ibu bernama Bu Ratna yang merupakan istri dari Pak Jamal, mewanti-wanti kepada anaknya yang bernama Neta agar menjaga adiknya yang masih bayi dan jangan sampai meninggalkan adiknya sendirian. Beberapa lama kemudian, tibalah Bu Ratna ke rumah Mbah Atmo. Dia memanggil nama Asti yang merupakan keponakan dari Mbah Atmo. Bu Ratna memaki-maki suaminya sendiri karena sudah melakukan ritual pesugihan dan percaya kepada setan. Panggil Mas Jamal, sesat kuwi. Kudu melu tanggung jawab nek ana apa. Sedangkan di rumah setelah ditinggal ibunya, adik Neta tersebut terus menangis. Neta sangat kebingungan saat itu. Neta kemudian pergi menyusul ibunya. Namun di tengah perjalanan, dia dikejar oleh keranda mayat. Bahkan keranda mayat tersebut mengikutinya sampai ke rumah. Neta kemudian menutup matanya dan tidak mau melihat ke arah lampor tersebut. Karena menurut rumor yang beredar, jika ia melihat lampor tersebut, ia akan dibawa oleh keranda terbang tersebut. Saat membuka mata, lampor tersebut sudah pergi dan Neta pun selamat dari kejadian tersebut. Tapi malangnya, adiknya saat itu dibawa oleh lampor. Bu Ratna yang baru mengetahui anak bungsunya dibawa oleh lampor, memutuskan untuk membawa anaknya yang bernama Neta pergi meninggalkan desa tersebut. 25 tahun kemudian, kita diperlihatkan Neta sudah memiliki suami bernama Edwin dan memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama Adam dan Sekar. Ibu dari Neta yaitu Bu Ratna saat itu baru saja meninggal. Dan di malam itu, Edwin terlihat marah karena Neta baru memberitahunya kalau ayah kandungnya yaitu Pak Jamal sebenarnya masih hidup. Edwin pun berniat untuk mengunjungi Pak Jamal dan berpikir anak-anaknya akan senang bisa bertemu dengan kakeknya. Terus sekarang gimana? Di desa tempat tinggal Neta, lampor sudah sangat meresahkan warga sehingga mereka harus menyalakan obor penerang jalan sebagai jalan penunjuk arah bagi lampor. Tapi sialnya, orang yang menyalakan obor tersebut juga ikut menjadi sasaran dari lampor. Keesokan harinya, keluarga Neta sudah sampai di sebuah stasiun di Kendal, Jawa Tengah. Mereka menunggu seseorang yang akan menjemput mereka. Saat mereka menunggu jemputan, Edwin dan Neta baru sadar kalau anak bungsu mereka yang bernama Sekar telah menghilang. Seketika itu, mereka langsung panik dan bergegas untuk mencari Sekar. Ternyata si Sekar sedang asik melihat kuda lumping. Saat Edwin sudah menemukannya, terlihat Sekar dibawa oleh seorang laki-laki. Ternyata itu adalah si Yoyo, orang yang bertugas menjemput mereka di stasiun. Di tengah perjalanan, Yoyo berbicara kalau Pak Jamal sekarang sudah menjadi juragan tembakau paling kaya di desa dan menikahi Asti, keponakan dari Mbah Atmo. Tapi di situ Neta terlihat sinis dengan berkata kalau kekayaan tersebut didapat dengan cara yang tidak benar. Saat jalanan macet, mereka justru mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan bahwa Pak Jamal telah meninggal dunia. Mereka pun bergegas untuk pergi ke desa tersebut. Setelah sampai di desa,
Neta dan keluarganya mendapat perlakuan yang kurang baik dari masyarakat setempat. Dari mulai dilempar susur dan dicaci maki karena dianggap sebagai pembawa sial. Namun walau begitu, mereka masih disambut dengan baik oleh Nining, pembantu di rumah Pak Jamal. Nining kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dalam rumah, Pak Jamal terlihat seperti kucing yang baru terlindas motor. Dia masih bergerak-gerak. Ternyata ini dikarenakan susuk yang dipasang di tubuh Pak Jamal, sehingga arwah Pak Jamal masih belum bisa meninggalkan dunia dengan sempurna. Mayat Pak Jamal baru tenang setelah Neta berbicara pada mayat Pak Jamal bahwa ibunya sudah meninggal dan ibunya sudah memaafkan kesalahan Pak Jamal selama ini. Di situ juga diperlihatkan anak angkat dari Pak Jamal yang bernama Mita menangisi kepergian ayahnya. Singkat cerita, setelah dikuburkannya Pak Jamal, terjadi hal aneh pada Sekar, bahwa ia menyebutkan kalau dia baru saja bertemu dengan kakeknya. Sontak, Neta kaget mendengar hal tersebut. Kasih tahu kakek. Di rumah, Yoyo mulai menjelaskan keadaan rumah Pak Jamal kepada Edwin, termasuk tentang Bimo, salah satu pegawai Pak Jamal yang menjadi jago kepruk di saat ada orang yang tidak mau membayar hutang. Sekaligus rumor yang menyebutkan bahwa Bimo dan Bu Asti menjalin hubungan gelap di belakang Pak Jamal. Di tempat lain, Nining pembantu Pak Jamal berkata kalau Neta dan keluarganya sangat beruntung karena saat mereka datang, mereka sudah mendapatkan warisan. Nining di situ juga berbicara kalau Bu Asti dan Mita itu memang tidak akur sejak dulu dan kerap kali cekcok di rumah. Saat sendirian, Neta mulai mendapat gangguan. Ia menemukan boneka miliknya waktu masih kecil, tapi tiba-tiba boneka tersebut menghilang. Di malam harinya, Mita pergi meninggalkan rumah dengan membawa sertifikat penting untuk dijual dengan pacarnya yang bernama Joni. Karena mereka tidak mengindahkan peringatan mengenai Lampor, saat itu Lampor pun mendatangi mereka. Mereka berusaha untuk kabur, tapi saat mereka mau kabur, motor butut si Joni ini malah mogok, membuat si Joni dan Mita jadi korban si Lampor. Di lain tempat, Edwin yang sebelumnya tidak percaya Lampor terbangun dan menyadari Adam tidak ada di sampingnya. Ternyata Adam sedang bermain tablet di ruang tamu. Saat Edwin memarahinya, di saat itu pula Lampor datang disertai keranda terbang yang sangat menyeramkan. Tak ayal, kejadian tersebut membuat Edwin percaya tentang adanya Lampor. Di siang harinya, saat Adam dan Sekar sedang bermain, tiba-tiba Sekar mendapat panggilan gaib. Dia dibawa menuju sebuah hutan dan menemukan Joni dan Mita yang sudah menjadi korban Lampor. Saat itu Mita masih selamat. Ia dirasuki oleh sosok makhluk gaib dan berkata jika Lampor kembali untuk menjemput seorang pendosa dan mengacungkan jarinya kepada Neta. Tapi sebenarnya di saat yang sama, jarinya juga mengacung pada Nining, pembantu mereka. Mita yang sudah teler kemudian sengaja dibawa ke dalam hutan sebab mereka takut kalau nanti malam Lampor akan kembali menjemput Mita. Tentu saja Edwin yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam dan berusaha menghalangi mereka. Tapi di situ Mbah Atmo dan Bimo tetap akan mengungsikan Mita ke gubuk di tengah hutan. Di malam harinya, Yoyo yang baru saja pulang dari suatu tempat mendapati suara minta tolong dari gubuk yang ada di tengah hutan tersebut. Di saat yang sama, Edwin juga berusaha menyelamatkan Mita. Edwin dan Yoyo pun saling bertemu di tempat tersebut. Tapi, benar apa kata Mbah Atmo bahwa Lampor datang untuk menjemput Mita?
Sembari bersembunyi, Edwin menanyakan siapa pendosa yang dicari oleh Lampor. Mita berkata di situ, kalau yang sebenarnya dicari oleh Lampor ialah Bu Asti dan Bimo yang memiliki sebuah hubungan gelap. Belum selesai bicara, seketika Lampor masuk ke dalam gubuk tersebut. Lampor tersebut mencekik Mita, sehingga Mita sekarang bernasib sama dengan pacarnya, yaitu si Joni. Keesokan harinya, Neta dan Edwin mengetahui kalau Adam menghilang dari rumah. Mereka berusaha mencari Adam ke seluruh penjuru desa. Sampai akhirnya mereka diberitahu oleh Mbah Atmo bahwa Adam sudah dibawa oleh Lampor. Di situ Edwin menyalahkan Bimo dan Bu Asti karena mereka adalah pendosa yang seharusnya dibawa oleh Lampor. Bimo yang tersinggung mendengar hal tersebut hampir baku hantam dengan si Edwin. Setelah itu, Edwin yang sudah kalut pergi menemui Yoyo dan meminta agar Yoyo mengantarkannya ke sarang Lampor. Yoyo berkata kalau Lampor tersebut bersarang di Curug Surodipo, Gua Gondomayit. Lantas mereka berdua bergegas ke sana. Di rumah, Sekar berkata kalau ibunya harus menunjukkan rasa sayang kepada anak-anaknya. Sekar berkata lagi bahwa itu adalah pesan kakek. Dan kakeknya tadi ada di dekat sebuah lemari. Saat Neta membuka lemari tersebut menutup sendiri. Dan ketika dibuka, ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Neta pun bertanya perihal kejadian saat Sekar menemukan Mita dan Joni yang menjadi korban Lampor. Ternyata hal tersebut merupakan penglihatan yang diberikan oleh arwah Pak Jamal. Mendengar hal tersebut, Neta lantas menitipkan Sekar kepada Bu Asti dan kemudian ia pergi ke pekuburan Pak Jamal. Di pekuburan tersebut, Neta memaki-maki Pak Jamal karena anaknya sekarang diambil oleh Lampor dan seharusnya ia tidak pulang ke desa. Bu Asti kemudian muncul dan memberitahu bahwa Pak Jamal setiap tahun selalu menulis surat tanpa tahu mau dikirim kemana. Bu Asti di situ juga mengakui bahwa hubungannya dengan Bimo selama ini sudah diketahui oleh Pak Jamal. Bahkan Pak Jamal merestui hal tersebut selama apa yang dilakukan Bimo dan Asti tidak membuat malu Pak Jamal. Di lain tempat, Edwin dan Yoyo pun sampai di Curug Gondomayit, disusul dengan Bimo beserta Mbah Atmo yang mengendarai pick up. Di rumah, Sekar kembali mendapatkan penglihatan bahwa Pak Jamal menyuruh Neta untuk melihat sebuah video yang ada di tablet serta gambar yang sudah dilukis oleh Adam. Setelah itu, Neta yang mengetahui sebuah rahasia menyuruh Mbak Asti melihatnya juga. Di video tersebut terlihat bahwa selama ini Nining juga telah menjalin hubungan terlarang dengan si Bimo dan mereka juga bersekongkol dengan Mbah Atmo untuk membunuh Pak Jamal dengan menggunakan racun. Di situ juga diketahui bahwa Adam kemungkinan diculik oleh Bimo karena telah memergoki hubungan gelap antara Bimo dan Nining. Di dalam gua Gondomayit, Edwin memergoki Mbah Atmo yang sedang melakukan ritual. Edwin menanyakan di mana anaknya. Di situ baru terungkap bahwa Mbah Atmo adalah dalang dari hilangnya Adam selama ini. Mereka akhirnya terlibat baku hantam. Mbak Atmo tertusuk di bagian perut hingga ususnya terburai dan Edwin tak sadarkan diri karena dilempar oleh benda tumpul dari belakang. Setelah itu, Mbak Atmo menemui Bimo dengan keadaan yang sekarat. Tapi Bimo di situ malah meninggalkan Mbak Atmo dan pergi begitu saja. Edwin yang sudah sadar dihampiri oleh Yoyo dan mereka segera pergi dari situ. Neta nggak salah, Yo. Ayo bang. Setelah beberapa lama kemudian, terjadi hal yang mencengangkan bahwa Mbah Atmo kembali dari kematiannya, memasukkan ususnya yang terburai dan kembali sehat seperti sedia kala. Di tempat lain, Neta yang menggali sebuah tanah di pohon dekat tempat bermain anak-anaknya terkejut karena ternyata di tempat tersebut ada gulungan yang berisi janin bayi. Dan tak disangka, Nining yang mengetahui hal tersebut lantas memukul Neta dari belakang. Mereka pun terlibat baku hantam dengan sengit. Di
Di tengah baku hantam antara Nining dan Neta, tiba-tiba Bimo yang datang lantas memukul Neta sampai semaput. Setelah itu, mereka mengikat Neta serta Adam dalam satu ikatan. Dan di situ juga terungkap bahwa selama ini yang menculik Adam adalah si Bimo dan komplotannya. Sebelum mereka berdua dikorbankan untuk Lampor, lampu mobil pick up sengaja mereka arahkan kepada Neta dan anaknya agar Lampor mengetahui bahwa Neta dan anaknya berada di tempat tersebut. Tapi Yoyo dan Edwin tiba di waktu yang tepat. Yoyo bergegas mematikan lampu pickup dan menggantinya dengan lampu motor yang ia arahkan kepada Bimo dan Nining. Di situ Bimo bermaksud untuk menyelamatkan diri dengan cara mengorbankan Nining. Bahkan Bimo membacok tangan Nining yang berpegangan kepadanya hingga tangan Nining putus. Namun hal tersebut tidak membuat Bimo selamat karena Bimo di situ juga ikut menjadi korban Lampor. Di tempat lain, Mbak Atmo yang sudah sembuh kemudian menjadikan Sekar sebagai korban selanjutnya. Kemudian Lampor pun masuk ke dalam rumah Bu Asti. Bu Asti di situ berusaha untuk mencegah Lampor untuk tidak masuk ke rumah, tapi apa daya, Bu Asti malah meninggal di tempat itu. Mengetahui kalau Sekar sudah dibawa oleh Lampor, Neta menabrakkan pickup yang dibawanya sampai keranda mayat terbang tersebut terbalik sehingga Sekar bisa keluar dari keranda terbang yang mengurungnya. Setelah menolong anaknya, Neta kemudian dengan rela mengorbankan dirinya sendiri kepada Lampor. Di situ Neta hampir mati dicekik oleh Lampor. Tapi entah kenapa Lampor itu tidak jadi membunuh Neta dan pergi meninggalkan mereka berdua. Di saat yang sama, Edwin dan Yoyo mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari Mbak Atmo ialah mempelajari ilmu hitam agar ia bisa menjadi dukun yang menguasai dan mengendalikan Lampor. Untuk itu, ia harus mengorbankan Neta sebagai tumbal untuk Lampor. Di saat Mbak Atmo tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba Lampor muncul di belakangnya dan membawa Mbak Atmo sebagai tumbal pengganti. Di akhir film, Neta yang kembali bertemu dengan keluarganya seketika menangis dengan haru dan film pun tamat. Jadi seperti itulah alur cerita dari film Lampor yang sempat viral dan menggegerkan media sosial baru-baru ini. Jadi, jika kalian menyukai alur film ini, kalian bisa mendonasikan jempol kalian untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Tentunya agar saya semakin semangat untuk mempersembahkan alur-alur cerita yang berkualitas untuk kalian semua. Terima kasih.